Idul Adha. Ibu ya. Nah, jadi disitulah kearifan kita lagi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena masing-masing wilayah dan daerah itu tidak sama melihat bulan tersebut. Ada yang sudah nampak, ada yang belum. Kalau yang dekat iyalah. Kalau yang jauh ada 12 jam dari daerahnya, dari negaranya ke Arab Saudi itu. Kan tidak mungkin itu. Kalau kita kan 4 jam, lebih kurang 4 jam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apa itu ibadah korban? Penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha. Jadi yang disembelih, yang didabiah itu harus hewan ternak. Tidak boleh hewan lepas, hewan liar tidak boleh. Hewan ternak. Dan itu harus disembelih. Tidak boleh dicalik-calik saja situ doh. Pada hari raya Idul Adha harus Idul Adha. Tidak boleh hari yang lain. Dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Jadi penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sejarah ibadah kurban sudah ada dari awal kenabian. Jadi bukan kita saja yang disyariatkan, bukan umat akhir zaman saja, karena di dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban baginya. Tujuannya liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu syarat menyembelih itu wajib menyebut nama Allah. Itu arahnya kepada tukang dabiah. Dan sama dengan tukang bantai itu dah. Karena memang kadang-kadang ahli dia di daging, ahli tukang bantai, tapi belum tentu ahli agama. Yang bagusnya yang menyembelih itu orang-orang yang ahli agama, karena ada ijab qabul dengan Allah di sana. Itu ibadah. Di kurban itu ibadah. Lihat kurusmallah, agar menyebut nama Allah. Tidak boleh enggak? Halal dan haramnya hasil sembelihan itu di sana letaknya saat penyembelihan itu. Bertanya boleh Bapak Ibu. Ya, maaf. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi agar mereka menyebut nama Allah, ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah disyariatkan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka masuk di sana tauhid. Karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Siapa Tuhan kita? Allah. Itu tauhid itu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, yaitu Allah. Jadi dengan menyelenggarakan ibadah kurban, kita menyerahkan diri kita. Jangankan haratu awak, jo diri awak disaran ke Allah. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruju', kembali. Ini datang dari Allah, kembali kita juga kepada Allah. Jadi penting, makanya harta yang dititipkan oleh Allah kurbankan fi sabilillah, salurkan pada jalan Allah, agar harta yang dititipkan itu tidak menjadi permasalahan panjang di awak nanti di akhirat. Bisa dua lain nanti akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Tidak ada.
pasti akan dipertanggungjawabkan. La yazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah an malihi, harato. Harato itu nanti akan bermasalah nanti di akhirat. Supaya tidak terjadi permasalahan panjang, kita manfaatkanlah pada jalan yang Allah redho. Itu salah satunya adalah kurban. Risiko bara gini, Pak. Ndak bara piti. Go sanga, alhamdulillah. 7 tahun matui. Kondak talok piti ndak bado, bawa sekambiang kamari. Ndak namo kambiang ndak lah, jawi sebab kamari. Mana tahu antara anak jawi di rumah kan, tak bisa saja. Tak ada masalah. Oh kami batigo di rumah tu saja buya. Boleh siku jawi saya, boleh. Tak apa-apa. Kan ada juga yang menyatakan itu satu orang satu keluarga tu cukup satu kambing saja, tidak harus. Kalau mampu apa salahnya? Jawi saja dibawa kemari. Oh bertiga orang barang pe orang di rumah tu. Ni korban keluarga, boleh tidak apa-apa. Tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Nabi Ibrahim itu pernah 300 ekor onta, 1000 ekor domba. Dalam riwayat dijelaskan, beliau orang mana lah? Beliau seorang. Ini beliau dua. Aku teman nuang ibu menang ini dua. Ibu ya, kita tidak membahas masalah istri 2-1 punya. Yang penting itu teknisnya. Ibu ya, boleh lebih, boleh. Korban Habil dan Qabil itu gara-gara korban itu. Ada yang diterima, ada yang tidak. Nah gitu. Yang Qabil kok dek saking berangnya, ayo agian lah. Dek karena ndak ikhlas, nyagialah yang ndak elok gitu. Habil ini adalah karena takwa, maka diterima ibadahnya. Jadi korban itu karena takwa. La yanalu umuha wala dima'uha, daging-dagingnya, tulang-tulangnya, urat-uratnya, rambui-rambui sadualaha, tidak akan sampai kepada Allah. Walakin liyana taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah itu ketakwaan kamu, kata Allah. Semakin rajin awak berkorban, semakin taat dan takwa kita kepada Allah, itu seharusnya. Semakin rajin awak korban setiap tahun, solat jangan tinggal. Jadi tabalia, awak rajin korban setiap tahun, solat indah, itu bermasalah tuh. Awak rajin korban setiap tahun. Kadang-kadang memang dalam rumah itu sekali setahun lah gitu, ganti-gantian. Kunda istri, suami, kunda anak-anak, tapi hadir tarui. Salat benar ndak? Dijaga ndak? Setiap waktu tidak. Nah, ini penting. Karena bahasanya di sana fasalli li rabbika. Salat dulu baru wanhar. Berkurbanlah. Nah, ingat itu. Jadi salat dulu baru kurban. Jangan korban rajin, sholat tidak. Terang aku. Boleh ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau kurang jelas nanti boleh dilihat di YouTube kita. Ya, saya. Jadi penting bagi kita harus cerdas, ibadah itu harus cerdas. Dan ibadah itu tidak bisa menurut pendapat awak saja doh, mengikuti aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata di dalam ibadah kurban ada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai spiritual, mengesakan, mengagungkan, menyebut,
menyanjung, memuja selalu Allah Azza wa Jalla. Liyadhkurusmallah, agar selalu zikir kepada Allah. Jangan sampai tinggal itu. Hadirin kaum muslimin, fa ilahukum ilahun wahid, karena itu Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, yaitunya Allah. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kembalikan niat kita, kita luruskan niat kita. Kita ibadah semata-mata satu-satunya lillah. Lillah. Li itu hebat itu. Bagi Allah, untuk Allah, semuanya untuk Allah. Maka itu salah satu di dalam sholat kita. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Termasuk korban itu, korban ibadah. Baca Al-Quran, zikir ibadah, Quran ibadah, sholat ibadah, haji ibadah, umrah ibadah, duduk di majelis ilmu ibadah, berjalan bismillah, melangkah ibadah karena Allah. Nah, itu. Wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, li. Nah, ada li di sana itu. Lillahi rabbil alamin. Hebat itu. Kalau sudah li itu sifat-sifat kesyirikan hilang semuanya. Sifat-sifat takabur hilang, sombong. Sifat-sifat ujub hilang. Itu dilarian ke ilmu tauhid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada pertanyaan Pak? Boleh. Ngantuk apa? Nama seorang saya mengecek lah. Jadi ibadah korban kita adalah kita laksanakan, kita selenggarakan mengikuti aturan Allah. Seharusnya kalau merujuk, Babu, nah, seharusnya kalau merunut kepada ayat itu, fasholli li rabbika, maka kedirikanlah sholat. Sholat itu seharusnya seramai. Ndak korban saja ramai doh. Oh, korban ndak tangguang doh, bagi kinci penuh rumah saji itu. Masya Allah, luar biasa. Yang ndak pernah tibo ke rumah saji itu. Yang ndak pernah ke rumah saji itu. Korban. Di sini ndak ada apa lain. Sholat tak ada. Sekali setahun sholat payah juga. Jadi kenapa guru kita, ulama kita, buya-buya kita nyinyi yang menyampaikan itu? Untung rugi tidak ada bagi beliau sebenarnya itu doh. Sholat tidak ada untung rugi itu tidak ada. Bagi awak paling amal ibadah. Jadi tugas ulama tuh, tugas buya tuh mengajak, menyeru. Mengajak siapa? Mengajak umat. Menyampaikan. Kewajiban menyampaikan. Jadi dakwah itu wajib. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah, bawalah manusia pada jalan Tuhanmu. Itu ternyata kewajiban. Jadi menyampaikan dakwah itu wajib. Masing-masing kita tuh wajib. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah umat terbaik kata Allah. Kapan awak dianggap umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Itunya tuh. Mengajak kepada kebaikan. Baru awak dianggap sebagai baik. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Dua di sana fungsinya. Jadi tidak akan dianggap baik kita oleh Allah kalau tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah dari kemungkaran.
Alangkah baiknya kedua-duanya kalau sanggup awak melakukan. Sama mati-matiangin cie. Mati-matiangin itu bahasa kumpang awak ada. Sama mati-matiangin cie. Ajak kepada kebaikan anak awak, istri awak. Oh suami rajin ke rumah saji. Dangah kajian wirid. Istrinya bah. Boleh dibawa atau enggak? Enggak namu ya. Masa enggak namu? Bini awak adalah namu dah. Sedang bini orang lah diajak lah namu aja, apalagi bini awak. Seharus kayak gitu. Ayah jomandeh rajin ke rumah saji, solat berjamaah, solat 5 waktu, duduk di majelis ilmu, kajian wirid. Anak bah. Kalau enggak kan naik awak nanti, pasti kan naik. Pelihara dirimu, alah diri awak, rajin awak ke rumah saji itu. Rajin awak ke surau. Wa ahlikum, keluargamu. Keluarga tu sia. Iyo anak kalau ada anak, cucu kalau ada cucu. Engkong awak kalau ada engkong awak. Diajak. Tugas awak. Nah gitu. Kalau ndak beko ibu-ibu ceramah aku di rumah, sampai ceramah mau ke pak rumah kau. Kalau ndak anak-anak awak. Duduk si kuah, nenek kau ceramah. Ceramah nek, ceramah yang tadi itu disampaikan dia tadi Alhamdulillah. Batu. Oh ndak amur, datang saja ya. Itu caranya. Kadang atau step. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cayolah Bapak Ibu, kalau ndak dari kini awak mati-matian mendidik keluarga awak jo agama, jangan diharap akan selamat di nanti akhirat. Pasti bermasalah. Pasti. Karena banyak Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Kadang gara-gara harato, kadang gara-gara anak, awak lalai, awak abai, awak lengah. Padahal Allah telah menyindir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum walau auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak, kamu lalai dari ingat kepada Allah. Dulu kata baru-baru dado anak do, lah 5 tahun, lampai tahun, 8 tahun bagi entan-entan mati-matian minta anak. Lado anak kini. Lah deh, ndak dapat manggari mo gara-gara anak aku dok. Ndak dapat manggari. Ado anak ci. Ah beko, lah kadang anak aku ada cik lain. Lado anak 10 ah. Sudah itu, cucu ambo payah ambo jalan ndak bisa jalan do. Atau bilo kakak surau tu kakak masaji itu bilo mulai dulu anak dari 1 sampai 9. Akini lah cucu lo. Sudah cucu si alai. Contoh. Ya Bu ya, sini tak ada. Jadi oleh sebab itu bawa anak cucu tu ke rumah saji. Salat jamaah. Perintahkan dia. Muru auladakum bis sholat. Suruhlah anak cucumu mendirikan sholat. Wajib itu. Itu fi'il amar, perintah itu. Kalau enggak nanti awak bermasalah nanti di akhirat. Awak umur awak kan dah tahu dah Bapak Ibu. Bawa segini gua lah mencapai 50 nih gua. Nenek-nenek bah gini gua, matahari sana tabi gua. Ya nek, ya mak, matahari tabi itu gua. Tabi aja boleh kok. Tak tabi lagi dah. Jadi itulah kehidupan awak dari ndak ada. Diciptakan Allah ada kecil terus gede, tinggi. Itu grafiknya itu. Nanti turun lagi. Turun. Habis. Wallahu khalaqakum. Di sini fungsinya. Tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Ini minkum mayuraddu ila arzalil umur. Ada sebagian kamu kata Allah disampaikan kepada umur yang sangat lanjut usia. Bahasa apikun umur yang tua. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dulu kamu mengetahui hebat, mantap, ingatan cerdas awak. Oh luar biasa. Tidak mengetahui lagi apa yang dulu kamu ketahui. Di saat orang pikun itu kan ada jala-jala. Bayang 3 rakaat, bayang 5.
Sudah sholatnya sholat boleh. Kakek mangga sholat. Lah sholat tadi mas sholat. Lu ada mas. Pirang lu kurang begitu. Ada banyak itu yang pikun bersawah itu. Kadang ke Jamban dalam Sarawak itu pakai. Nah gitu. Kadang ke Jamban itu pemain-mainnya pakai. Contoh. Memang seperti itulah. Sunatullahnya, kita ini lemah, tidak ada apa-apanya. Asawakatu badan kau kue, manfaatkan untuk yang Allah rinto. Wasihataka qabla saqamika, kata Rasul. Pergenakan sehatmu sebelum datang masa sakit kepadamu. Kalau lah sakit, dah dong kalau mak selah dah. Ayo dingin sebambui. Ayo dingin bambui. Kalau yang bambui dah ada. Oh ayo dingin. Oh ya lu dah. Lamo sujui sakit kepala. Lamo tagak kapiradan nencok pegaleno rematik kasadolan iya samure. Panjang ayat ustaz tu ustaz oleh nak mengerti awak dah. Ni ustaz tu mengerti awak dah. Dia tahu lah sebelum solat. Ustaz yang panjang mana? Kami asal murek wah. Nah, gitu jalan-jalan. Imam itu nangka 7 imam. Tapi imam jangan terlalu panjang pula, salah pula kita nanti para imam-imam. Ida amma ahadakumun nas, kalau kamu mengimami di antara manusia, kata Rasul, fal yukhafif, segerakan. Walaupun awak hafiz Quran, hafiz Quran 30 juz, nang kalama dia awak saya rakaat pertama bayar 3 juz, mati jemaah tu duit itu mah. Tapi kalau kamu sholat sendirian, fal yutawil masya'a, persilakan sepanjang yang kamu mau, kata Rasul. Jadi kalau seandainya awak sholat berjamaah tu, imam tu harus arif dan bijaksana. Pahami jamaah, calik makanya guno mencalik ke belakang, soft, dirapat dan diluruskan. Nampak ada orang gae-gae, ada orang entah sasak, ada orang yang berumur 90, ndak talok tagak lama doh. Ada orang asma bagai, ada orang sasak angok, macam-macam saya, kaki bangkak, ada yang dadahan tu sujud lama. Itu gunanya itu bahasa tasawuf filsafat itu. Celiak jemaah awak tu. Segerakan kata Rasul. Kecuali kalau awak rasa pakai untuk solat lama. Contoh solat Jumat pagi sujud sajadah. Di sini ada enggak ya? Ada ya, ya. Tuh. Jadi kalau pakai awak tu. Kalau ingin capek awak sujud seseorang. Mana tahu. Kalau kita sasak mah. Padahal orang solat sajadah awak ikut. Lama banau saya kamu sujud sudah. Sujud lah. Tidak saja maahnya dong. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ibadah korban adalah ibadah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ke kita saja, sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Yang bertanya Bapak Ibu boleh jam sangat salapan. Berapa ketua? Slide. Ada tititnya kok ya. Tititnya. Orang kampung kok memang bahasa kampung. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ikutilah ibadah korban itu mengikuti standar Rasul. Kalau sepakai awak sikot salat Idul Adha hari Sabtu, silakan. Kalau sepakai awak mendampingi di sini hari Sabtu, tafadhol, silakan, tidak apa-apa. Kalau khawatir awak mungkin ada peserta ibadah korban awak yang salatnya hari Ahad, maka bijaksanalah kita di sana dalam mengambil keputusan. Kalau di tempat anggo kayak gitu, mbak sampean barenca buya. Kalau bapak-bapak panitia sedonyo, bukan seksi dawas itu tuh, lai bisa memastikan seluruh peserta ibadah korban awak solat hari Sabtu, ada biar itu tuh. Oh, ndak bisa awak tu biar, ada di luar RT bagi, ada di luar komplek bagi. Kalau ndak bisa, maka arif dan bijaksana awak mana tahu beliau itu salatnya hari Ahad, lebih baik kita menyembelih hari Ahad. Itu namanya bijaksana. Dan bijak sini jangan bijaksana saja, di sini tidak bijak, tidak akan muah saja. Jadi bijak semuanya. Ya
ya. Ada yang ragu? Boleh. Sunnahnya Idul Adha, satu, mandi dulu sebelum pergi sholat. Ya Bu ya. Pagi itu mandi dulu. Yang dia tersesak, aku nak mandi aku dah. Karui itu adalah patut yang awak terkejas. Tu nak mandi dah. Sholat, mandi dulu. Kemudian puasa Arafah itu sunnah. Silakan melaksanakan puasa Arafah. Kemudian menahan pagi sebelum pergi Idul Adha. Menahan itu bukan puasa sebenarnya itu doh. Kalau puasa itu tidak ada setengah hari doh. Tapi orang kampung ambo dulu menyebut puasa dulu dah. Nah itu puasa gini sampai selesai penyelenggaraan khutbah. Lah selesai khutbah, lah turun khotib tu, kok minum, kok makan leleh. Kemudian sunnah hukumnya berlainan arah, jalan ke pai juga pulang. Kalau awak ke pai gang iko, maka pulang gang nenda. Sunnah hukumnya, woi jauh mana? Itu terserahlah. Kalau ingin capek, tabang tu kenin. Gitu. Tapi kalau ingin mendapat sunnahnya, masuk di siku, keluar siku. Sunnahnya, karena langkah kaki awak tu menjadi saksi. Semakin panjang, semakin banyak langkah kaki awak ke masjid, ke tempat sholat, itu semakin banyak nilai pahala kita. Man kharaja, siapa yang keluar pergi majlis ilmu, pergi sholat jamaah, pergi ke masjid, kemudian taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis kebaikan, salangkah. Masya Allah. Ibu berlangkah dari rumah tadi, coba tong, habis kau kebelang tong deh. Ndak ada sekali biasa sama tong no. 1, 2, 3, 4. Kalau ingin banyak langkahnya, enggak ketek-ketek selangkah. Ibu ya. Semakin banyak langkah, semakin banyak kebaikan diangkat derajat kita. Kemudian satu langkahnya lagi, biasanya orang tu melangkahkan 2 kaki. Jarang yang cik kakinya, kecuali kamu lompat-lompat. Atau 3 kaki, 2 kaki 3. Itu ke. Satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Masya Allah. Hadis itu hatta yarji', sebelum dia pulang, sampai dia pulang. Ibu lah pulang ini kok. Dah belum? Halo kan? Masih dalam ampunan Allah. Masya Allah, luar biasa. Hebat duduk di majelis ilmu tu. Kau gak rajin datang ke wirid. Ajak kawan-kawan. Jangan awak seorang saja. Ajak kawan-kawan. Ndak amuanya dia buya. Alun ni coba lah baik. Itu sampai dukun awak nama itu mah. Coba dulu. Ajak dulu. Kalau ibu mengajak, ibu dapat pahala. Namuahnya dapat 2. Ndak namuahnya dapat cie. Tugas awak ngajak. Ya kita salat jamaah. Udah dapat kebaikan itu. Man sanna fil islami. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, hasanatan. Dia dapat kebaikan itu. Pai kawan tu. Painya ke rumah saji. Udah dapat 2 kebaikan. Tanpa mengurangi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Masya Allah, luar biasa. Ya Bu ya. Agak banyak ibu mengajak kawan-kawan kau di WA, kau terserah lah, kau di telepon bagai gitu kan. Nah, gitu. Yuk kita ngaji bareng di Masjid Jami Al Kamil setiap Senin, setiap Senayan. Nah, gitu. Bapak kayak gitu juga, ajak teman-teman kita ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini majelis para syuhada, para malaikat-malaikat Allah, majelis para nabi. Majelis ilmu inilah majelis orang-orang soleh, salafus soleh. Yang khawatir pula, oh ndak banyak doh, ya ndak apa-apa. Masuk sarugo tu mana banyak doh. Kalau banyak aku kecil-kecil loh dalam tu payah loh aku. Gitu. Tugas aku ngajak dulu. Nah, gitu. Ya Bu ya. Baguslah. Jadi siapa yang mau saja, ya ndak mau ya ndak apa-apa. Suatu saat dia akan mau. Ndaknya nemu sampai mati, ndak ada. Coba aja lah. Dia terkejak mati mah. Tugas kita ngajak Bapak Ibu. Banyak ayat
Al-Quran, hadis Rasul menyampaikan, ud'u ila sabil, ud'u ila sabil. Ajaklah manusia itu. Ta'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan. Tugas awak mengerjakan. Jadi sebenarnya dakwah itu bukan hanya tugas buya, tugas ustadz, tugas ulama, tugas kita bersama. Nah, kalau seandainya mungkin spesial kayak di mimbar, khutbah, iyalah mungkin khusus itu, tabligh akbar, khusus itu. Tapi ibu-ibu banyak yang bisa dilakukan. Kan ada WE itu, ada handphone masing-masing. Ingat, handphone ibu bapak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Saja yang dikirim di situ, saja yang di-upload di situ. Hati-hati, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ada enggak kebaikan-kebaikan di dalamnya? Atau sekadar untuk titok-titok kepanjang saya di dalamnya? Mana tahu itu kan. Hati-hati itu. Akan menjadi saksi di hadapan Allah. Di zaman Rasul kan tidak ada ini. Teknologi yang kayak gini kan tidak ada. Kan ada kan paling kancang sore. Sore itu tuh tintanya payahlah membieda. Kendaraan di sana itu kan ontak. Pesawat tidak ada. Oi kalau ada, Masya Allah. Tidak tertutup kemungkinan Rasulullah sampai di sini. Akinilah do di akhir zaman kok teknologi diizinkan Allah beraneka ragam, bermacam-macam merek. Manfaatkan untuk dakwah. Fisabilillah pada jalan Allah. Kalau enggak nanti bermasalah. Supaya enggak bermasalah nanti penggunaan lo elo. Nah, gitu caranya. Karena semuanya akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Surah itu, Bu? Tuh. Surah Yasin. Ayo para. Pokok surah Yasin lah. Suatu hari ketika nanti mulut manusia itu akan digembok. Dikunci. Tidak akan bicara. Kini kan lama ceplok-ceplosnya tuh. Dalam iyo indah dan tidak iyo. Nanti tidak ada di hadapan Allah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara tangan. Tuh tangan tuh. Saja yang awak karajuan, yang awak tunjuk, yang awak share, apa yang awak lakukan, yang awak balik-balik. Semuanya akan menjadi saksi. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu dalam ayat yang lain. Wal basar, penglihatanmu. Wal fuad, hatimu. Jo hati awak, awak masing-masing kan punya hati itu. Nanti akan ditanya itu. Kullu, ada kullu di sana. Kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya. Ini tidak bisa main-main dong. Hati itu tidak gratis. Tangan itu tidak gratis. Anggota tubuh itu tidak gratis. Allah akan menanya nanti. Allah akan mempertanyakan. Kama saja dipergunakan. Pulanglah, Bu. Beda. Jauh pulanglah. Berapa psikologi itu memang kayak gitu. Kalau tegak jemaahnya, berhenti dulu. Ada yang bertanya, Pak Ibu? Boleh. Kita lagi kita salat isya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, mari kita manfaatkan sisa-sisa hidup awak sebaik-baiknya pada jalan yang Allah ridha, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Harta awak akan dipertanggungjawabkan, diri awak akan dipertanggungjawabkan, talakuang yang ada di rumah akan dipertanggungjawabkan, mobil-mobil, motor-motor, rumah-rumah, sandal-sandal, baju-baju, celana-celana, sadualahnya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Lain kata lo dewa, talakuang limo, ndak pernah pakai do, cie pakainya, lah sampai berkutuari pakai nanci itu, lah sampai meninggal, nampak itu talata saja dalam almari, nanti bermasalah di akhirat itu. Pakai, ibu ya, kalau ada talakuang limo, pakai ke limo-limo tapi jangan sekali pakai lo, tenggel lo kecil orang kah? Ibu tu limo pakai talakuang tu, bilo kan nanya tu. Sajak mah ngaji ke petang kau mah. Yo siap. Yo kuliah yang mentang juang.
Iyalah, kacau lah mah. Ya, ya cie lah, zuhur cie, asar cie, maghrib cie, subuh cie. Baik berkutu hari. Dah ada, aku wali baru kok. Itu caranya. Kau nak ada jalan pabrik dah. Sampai indah. Pakai. Mobil awak, motor awak pakai untuk jalan yang Allah ridha. Mulai naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya. Mulai melangkah ke luar rumah, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Masuk ke rumah saji, bis Allah maghfirli. Itu caranya. Masuk WC, masuk kamar mandi lah, kamar WC. Masuk WC kok kecebur pula. Penting selalu hidup kita hiasi dengan doa. Ya, Bapak Ibu ya. Hidup awak dah kalau lama dah. Yang kancam sampai meninggal saja. Lah meninggal telah mati itu mah. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanya? Boleh, silakan. Kemudian salurkanlah daging ibadah korban kita tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini kearifan, kehebatan, kebijaksanaan dari panitia dan pengurus. Kita harus tahu, jangan ada sampai yang tidak dapat. Harus mendapat, harus rata semuanya. Agar ibadah kita itu menjadi ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang masalah kulit dan segala macamnya. Kalau merujuk kepada hadis, memang tidak boleh dijual. Dalam kitab Targhib wa Tarhib itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kutip ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba' jildan udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan korban tersebut, fala udhiyalahu, maka tidak ada korban baginya. Atau apa caranya? Kau dibagi ratu kulit itu kan mungkin dok. Caranya ada teknis. Cari fakir miskin di sana, siapkan orang kembali. Agian ke fakir miskin, arahkan, Pak, Bu, lay bisa mengolah kulit. Ndak pandai kami dok. Kini kok lah milih ibu, lah milih apa? Tuh ada orang kembali, silakan jual. Jadi awak menyalurkan. Yang kita panitia memang tidak boleh menjual kulit. Jangankan daging, kulit saja tidak boleh dijual. Ini hadisnya. Ya. Jadi jangan sampai berbeda pendapat pula tentang itu, agar kita tetap istiqomah beribadah. Ada fakir kita, ada miskin kita, serahkan kepada dia. Berapa orang? Bagi saja, atur saja teknisnya. Nanti arahkan, Bu, Bapak, lay bisa mengolahnya, lay pandai. Ndak pandai kami do, Pak. Ndak pandai kami do, Bu. Tuh ada orang yang kembali. Silakan dijual. Tuh. Karena sudah menjadi hak milik dia. Boleh, kalau sudah menjadi milik dia. Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Alhamdulillah, selamat berhari raya Idul Adha, menjalankan ibadah korban. Semoga ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa wastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.